Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahur Rohma, mahasiswi Universitas Islam Al-Banjari Kalimantan Selatan dari Prodi Kesehatan. Pada siang hari ini saya berkesempatan mewawancarai salah satu tokoh pemuda, yaitu pimpinan organisasi ABS yang cukup dikenal di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kecamatan Konang. Kita langsung saja kepada beliau. Selamat siang Bapak Syafi'i. Siang. Bapak sehat? Alhamdulillah. Semoga saja Bapak berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya, insya Allah. Kita mulai yang pertama Pak ya. Anda ini kan adalah seorang pemimpin yang memegang penuh kekuasaan lah ibaratnya atas kekuasaan atas organisasi yang Anda dirikan. Nah, kebijakan apa yang Pian ambil ketika ada konflik di antara anggota? Oke, saya akan jawab pelan-pelan. Yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin adalah kita harus bisa menjadi penengah ketika ada salah satu anggota kita itu terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Jadi penengah itu artinya adalah kita mengetahui apa inti permasalahannya. Jadi kebijakannya di situ kalian berdua ini bisa bertikai atau perbedaan pendapat ini dari segi hal apa, kemudian kita cari rumusan masalahnya yang tepat, kemudian kita pecahkan bersama. Artinya seorang pemimpin tidak boleh menyalahkan satu yang A atau yang B. Jadi semuanya kita tengahi, kemudian kita cari jalan keluar. Itu seorang pemimpin. Iya begitu Pak ya. Dan menurut Anda sendiri Pak, bagaimana sih pentingnya suatu organisasi itu? Di zaman modern saat ini kita akan ditelan oleh zaman. Karena memang tidak dapat dipungkiri saat ini kekompakan adalah asas pertama dalam sebuah kekuatan. Jadi kekuatan yang paling kuat adalah kita berorganisasi. Contoh, ketika kita mengadakan kegiatan itu akan lebih ringan. Seberat apapun pasti akan lebih ringan ketika kita lakukan bersama-sama. Bisakah Anda menceritakan sedikit gitu Pak, bagaimana dan awal mula bagaimana Pian bisa membentuknya suatu organisasi ini? Ya. Secara singkatnya begini, saya terlahir di sebuah desa yang cukup pedalaman. Katakanlah pengetahuan tentang kemajuan itu sangat minim. Itu yang pertama. Kedua, melihat kompleksitas atau keadaan kita itu cenderung tidak paham apa itu organisasi. Padahal pada zaman modern seperti yang saya katakan dari awal bahwa organisasi itu adalah penunjang utama untuk memajukan sebuah lingkup organisasi masyarakat khususnya di desa. Jadi berangkat dari kegelisahan itu akhirnya saya harus membuat suatu organisasi yang bagaimana nantinya itu bisa berdampak kepada masyarakat. Contohnya pada zaman modern saat ini esensi gotong royong itu sudah sangat minim. Gotong royong itu sudah sangat minim. Sekarang pemuda itu lebih banyak main gadget di kamarnya masing-masing tanpa ada tegur sapa. Sederhananya seperti itu. Artinya kita mengembalikan esensi gotong royongnya itu ke pemuda agar kedepannya pemuda itu bisa mempunyai rasa cinta terhadap tanah airnya. Jadi khususnya pemuda Pak ya? Khususnya pemuda. Rasa cinta terhadap tanah airnya dimulai dari desanya masing-masing. Jadi ABS itu geraknya di desa ke desa gitu. Mempunyai edukasi. Jadi awalnya organisasi ini dari desa dulu Pak ya? Dari desa dulu. Jadi nggak langsung ke tingkat kabupaten ya? Nggak langsung, ada prosesnya. Nggak ada prosesnya juga. Jadi itu cukup Pak. Nah, seperti yang Anda ketahui kan, setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda Pak. Pastinya apalagi organisasi ini udah cukup dikenal dan banyak anggotanya. Nah, bagaimana sih cara Anda itu untuk menyatukan suatu pendapat yang berbeda dari anggota? Begini, untuk menyatukan itu memang tidak mudah. Awal dari pendirian itu pun juga banyak pro dan kontra dan itu wajar.
Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk semuanya paham kepada kita. Itu manusiawi. Cuman bagaimana kita merelevankan gerakan kita. Itu. Relevannya begini, ketika kita melihat dua sosok yang berbeda, bagaimana kita merangkulnya bersama, ya kita lihat apa yang mereka minati. Karena kita bicara mengundang kan. Contoh di ABS itu ada namanya divisi kesehatan dan olahraga gitu. Di sini rata-rata daya tarik yang utama adalah olahraga. Jadi kita ambil di bidang olahraganya. Nah, ada divisi game, khusus game. ABS ada. Dikenal dengan ABS Kestel Kerajaan ABS. Jadi kita mewadahi teman-teman yang punya game. Kita wadahi juga. Yang suka bola kita wadahi. Yang suka puisi kita wadahi. Jadi literasi, game, dan juga olahraga kita padukan, membuat citra bahwa oh ternyata ABS ini merangkul semuanya. Di ABS ini ketika kita masuk ABS, wadahnya ada semua. Jadi disitulah cara kita melihat si A ini potensinya kemana, favoritnya kemana, hobinya kemana. Kemudian kita tarik, kita wadahi. Jadi secara tidak langsung semua yang berbeda-beda itu menjadi satu dan kemudian mempunyai manfaat seperti itu. Dan apakah seorang pemimpin itu harus pandai berbicara, Pak? Menurut saya seorang pemimpin itu ya Harus ya. harus, karena memang bagaimanapun seorang pemimpin itu adalah orang yang membawa banyak orang, dan memang pemimpin itu harus menjadi figur yang paling depan di garda paling utama untuk berani bersuara. Jadi bagi saya pribadi yang memang harus punya bahasa yang baik dan pandai berbicara. Dalam tanda kutip harus sesuai dengan pembicaraannya. Berarti menurut Pian sendiri kepemimpinan itu penting atau tidak? Oh, penting. Dalam hal Semua hal. Tidak hanya di organisasi, karena Contoh, Pak. Contohnya begini, ketika kita tidak bisa memimpin, apakah kita akan hidup kan gitu. Jadi kamu, saya juga harus punya jiwa kepemimpinan minimal untuk diri kita sendiri gitu kan. Apalagi zaman modern saat ini, kalau kita tidak punya rasa kepemimpinan, ya kita tidak bisa membawa diri kita. Kita bisa diterombang-ambing di bawah si A, di bawah si B. Nah, kalau itu positif, kalau negatif. Nah, itu. Jadi kepemimpinan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Meskipun tidak semua orang bisa memimpin gitu. Lalu mengapa peran kepemimpinan itu begitu penting, Pak? Penting, seperti yang saya katakan tadi. Peran kepemimpinan ya. Peran kepemimpinan